Pak Sigit, kita langsung saja mulai diskusi ini mengenai kasus yang belakangan ini menjadi yang cukup mengejutkan seperti itu, Pak Sigit. Pak Sigit sendiri sebagai ahli pidana seperti ini atau sebagai ahli pidana melihat kasus ini dipandang secara hukum, bagaimana, Pak Sigit? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Melani. Selamat sore Tribuners semuanya. Semoga kita semuanya sehat ya. Baik, jadi melihat fenomena tentang dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh artis yang kita ketahui bersama lah gitu. Ya tentunya kita turut prihatin juga Mbak Melani. Karena setahu kita kan mungkin kita melihat baik di sosial media maupun di televisi kan wah tampak mesra baik-baik saja harmonis rukun kayak gitu tapi ternyata ya yang namanya manusia mungkin ada kekhilafan atau sesuatu yang di luar kendali kemudian terjadi dugaan tindak pidana jadi bahasa dalam hukum itu masih dugaan gitu ya Mbak Melani apalagi sekarang sudah dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, sesuai dengan tahapan hukum acara pidana, nanti biarkan penyidik yang kemudian akan memeriksa alat bukti yang telah dilaporkan oleh korban, dalam hal ini Mbak Lesti Kejora. Nanti kemudian semoga karena undang-undang penghapusan KDRT itu kan sifatnya delik aduan Mbak Melani, jadi bisa dilakukan mediasi atau upaya kekeluargaan, musyawarah keluargaan seperti itu. Ya. Baik Pak Sigit, tapi begini Pak, sebelum kita lebih jauh membahas Ya, mengenai diskusi ini, sebenarnya apa itu KDRT Pak dan bagaimana batasannya? Apakah ini hanya dilakukan oleh suami dan istri atau bahkan bisa antara ayah atau ibu dan juga anak atau bagaimana Pak Sigit? Silakan. ya terima kasih Mbak Melani. Jadi sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu tentunya kan melalui serangkaian proses yang cukup panjang, Mbak Melani. Ya. Karena harus ada landasan naskah akademik, gitu kan, baik dari tinjauan aspek filosofis, aspek sosiologis, dan antropologis, seperti itu. Jadi melalui serangkaian penelitian, apakah benar di Indonesia ini secara sosiokultural itu sangat rentan atau mungkin kita kental dengan budaya patriarki, artinya dominasi laki-laki ini sebagai penentu untuk sebuah perubahan atau peradaban dalam masyarakat. Kemudian melihat juga data-data di lapangan, di kepolisian, di pengadilan tentang tindak pidana kekerasan yang itu terjadi, gitu kan? Nah itu juga menjadi landasan dan kemudian memang mungkin di Indonesia masih sangat tabu Mbak ya berkait domestic violence gitu kan, jadi kekerasan yang sifatnya domestik yang hanya terjadi dalam rumah tangga itu kan mungkin sangat tabu sekali. Apalagi mungkin di Indonesia juga mayoritas Muslim, artinya dalam perspektif agama pun mungkin dulu sempat terjadi perdebatan yang cukup pelik juga. Artinya kan ya suami kan mendidik istri seperti itu dan itu menjadi kewajiban bagi suami sebagai imam untuk mendidik bahkan memang kalau perlu bahkan dengan dipukul. Cuman dipukul ini tujuannya adalah untuk mendidik bukan untuk kekerasan, bukan untuk menyakiti gitu kan. Dan dipukul pun itu hanya bagian tubuh tertentu yang tidak berbahaya gitu kan. Misalkan di kaki, di tangan dan sekali lagi tujuannya adalah mendidik. Nah, berdasarkan dengan serangkaian-rangkaian seperti itu proses penelitian yang panjang bahkan oleh LSM yang concern terhadap permasalahan perempuan sehingga lahirlah uh, dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu sebagai upaya preventif untuk pencegahan seperti itu sekaligus pelindungan terhadap korban KDRT, Mbak Milani, tidak hanya perempuan atau istri saja, gitu kan, tapi memang narasi dalam undang-undang tersebut memang yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap perempuan, karena perempuan sangat rentan untuk sebagai korban dalam KDRT. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan, bahkan pernah saya menjumpai di Semarang, saya mendampingi itu malah tersangkanya malah si istrinya, gitu kan, karena istrinya secara fisik lebih gede badannya gitu. Dan kadang juga anak yang sudah dewasa masih tinggal dalam satu keluarga, mungkin ketika minta sesuatu nggak dituruti orang tuanya, kadang si anak yang sudah dewasa ini juga bisa bertindak anarkis juga. Artinya
segala subjek hukum yang ada dalam lingkup domestik keluarga itu bisa diatur oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini, Mbak Melani. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.